Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Posisi lagi ada di Citra Maja City. Ini adalah Citra Maja di Lebak, Banten ya. Lokasinya di sini nih. Ini perumahan besar ya. Developer besar Citra, banyak klaster dibangun di sini tuh. Patung kudanya juga banyak. Ciri khas dari Citra ya. Nah, saya mau ngerekam nih kondisi terkini ya, akses jalan nih dari Citra Maja ini sampai Podomoro Tenjo ya. Mungkin sampai Podomoro Tenjo aja. Sambil lewat, kita sambil update jalannya, kayak gimana kondisinya, suasananya. Ini sore-sore. Nah, ini aksesnya kayak gimana nih, kita bisa lihat ya. Nanti teman-teman bisa nonton sendiri aksesnya kayak gimana. Yuk, bisa dilihat ya di ini jalan rayanya nih, jalan utamanya. Ini penghubung antar provinsi ya. Ini bisa nembus ke Rangkas Bitung. Itu masih ke sana, ke arah Tenjo, arah Tangerang ya. Bisa dilihat tadi banyak mobil-mobil besar ya. Tuh ada kontainer, ada mobil losbak, mobil apa tuh, pick up, ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi ini emang jalan utama besarnya nih, antar provinsi nih. Jadi bisa dilihat ya dengan lebar jalannya yang cukup gede. Nah, di sini masih bagus nih jalannya teman-teman. Dan bisa dilihat juga kanan kirinya rame itu ya, banyak yang jualan, ruko-ruko udah banyak tuh, HP lah, sepeda listrik lah, makanan, warung, Indomaret, Alfamart, warteg udah banyak lah. Karena ini udah akses antar provinsi ya, akses utama. Tuh lihat ya, ada truk lagi, bukan truk sih, apa sih ya itu ya, kontainer ya masuknya ya. Saya nggak begitu hafal nama-nama mobil, intinya mobil besar banyak lah yang lewat sini. Apalagi kalau lagi jam-jam tertentu banyak nih mobil-mobil yang pengangkut tanah gitu ya, mobil yang gede warna hijau itu. Nah itu juga tuh arah ke kanan tadi adalah arah ke stasiun Maja. Nih yang paling saya malesin adalah aksesnya di sebelah sini nih. Bisa teman-teman lihat ya, ini kita kenapa melambat, macet, bukan karena penuh, tapi karena di depan itu mobilnya pada jalan pelan-pelan karena aksesnya separah ini. Yang sebelah sini nih tuh, bumpy parah, bolong-bolong tuh. Nah tuh kayak gitu tuh, bolong tuh. Jadi truk juga sampai ambil ke kanan gitu ya, ngambil jalur berlawanan saking buat ngehindarin jalan yang rusaknya itu. Itu juga bikin macet jadinya. Tuh. Makanya itulah yang gua bilang Citra Maja ini kendalanya adalah di akses. Karena akses utamanya aja begini, lihat tuh ya. Tuh, udah banyak mobil besar, jalanan banyak yang rusak gini. Orang keburu males gitu. Keburu males. Apalagi yang naik mobil, naik motor emang enak sih, bisa selap-selip. Tapi tetap ya jalan rusak gitu kan nggak enak juga ya. Apalagi kalau shock breakernya keras gitu motornya. Kalau mobil tuh yang nggak enaknya dia jadi lebih lama aja. Tuh, karena jalannya pelan-pelan truk tuh. Bukan karena macet, tapi dia juga pelan-pelan karena lewat jalan yang rusak. Debunya ya Allah, depan bawa anak kecil lagi, kasihan amat. Begini nih truk-truk kayak gini nih banyak nih kalau sini. Nah ini juga jalannya rusak lagi tuh. Truknya udah mau ambil kanan aja tuh buat ngehindarin jalanan itu tuh. Ayolah, mudah-mudahan pemerintahan setempat ya yang nonton video ini bisa tergerak ya untuk membenarkan jalanannya nih, aksesnya nih. Gimana Citra Maja mau ramai kalau aksesnya aja nggak semenyenangkan itu ya. Kalau aksesnya enak aja kayak akses di BSD gitu, semangat gua. Setiap hari ke Citra Maja juga, nih juga nih, waduh, tuh kan tuh banyak truk-truk gini lewat sini. Makanya saya pernah bilang ya, kayaknya Citra Maja masih kasih masukan gitu ya ke Citra Maja, coba bikin akses tambahan gitu ya, jangan hanya mengandalkan akses ini gitu. Bikin jalan baru kayak BSD, kan BSD banyak jalan baru tuh. Sekarang udah nyambung kemana-mana, Pagedangan, nyambung ke Legok, hampir nyambung ke Curug sekarang. Aksesnya bagus lagi, gede, ala-ala kota mandiri gitulah, rapi, ada tamannya. Coba Citra bikin kayak gitu nyambung ke Podomoro Tenjo. Karena gue lihat di Google Map ya, kemarin gue juga pernah belusukan lewat belakang itu. Sebenarnya Citra Maja itu ke Tenjo udah deket, kalau lihat dari atas mah nggak jauh-jauh amat lah, udah tetanggaan gitu. Karena aksesnya aja yang cuman akses ini doang gitu ya, modal akses ini doang, jadi berasa jauh. Coba kalau ada akses baru gitu ya, yang belakang sono nembus langsung ke Podomoro Tenjo, kan sama-sama kota mandiri tuh. Podomoro Tenjo juga sekarang pembangunannya keren banget jalanannya ya. Udah kayak di BSD tuh. Jalan-jalan di Podomoro Tenjo tuh udah kayak di BSD. Gede-gede, tamannya hijau, rapi. Nah itu sambungin dah tuh ke Citra Maja tuh. Enak dah. Jadi kita nggak harus lewat jalan utama yang kayak gini, yang banyak mobil gede ya, banyak truknya, yang aksesnya kayak tadi ya. Meskipun nggak semuanya rusak ya. Kalau di sini bagus nih, ada bolong-bolong dikit di tengah. Tapi nanti di sana
rusak lagi, dan itu paling rawan macetnya ya buat teman-teman nih. Sekali lagi bukan buat ngejelekin ya, ini saya bikin video ini untuk update kondisi jalannya aja, dan mungkin ngasih masukan dan juga saran ya, terutama ke pihak pemerintah sekitar nih, biar jalanan di sini mungkin nanti diperhatikan lagi ya. Nah, di sini masih bagus nih, di depan juga ada pom bensin. Nah, tapi nanti di arah ke perumahan Adiasanya itu ya, ada pertigaan. Nah, di situ tuh titik rawan macetnya di situ teman-teman. Apalagi kalau sore, macetnya bisa panjang banget. Karena pertigaan itu nggak ada lampu merah, dan jalannya juga sekarang kok udah makin rusak banget ya. Terakhir gua kesini tuh nggak serusak itu loh. Nah, ini juga nih, jalanan bagus, tiba-tiba ada bolongan kayak gitu sedalam itu ya kan, di tengah. Jadi kalau teman-teman yang naik motor kesini, kalau belum terlalu tahu medan sini, jangan ngebut-ngebut, bahaya. Kayak tadi tuh suka ada surprise. Kalau ngebut gitu kan, apalagi malam-malam nggak begitu kelihatan, tahu-tahu di depan ada bolongan, bahaya. Jadi kalau belum terlalu tahu medan sini, jangan ngebut-ngebut ya, kalau naik motor terutama. Nah, di sini bagus nih. Sebenarnya alhamdulillah sih, berapa persennya sih banyak yang bagus sih kayak gini tuh. Cuman ya beberapa spot aja yang rusak, dan itu bikin macet. Dan juga nih kayak gini nih, banyak truknya itu loh yang bikin males ya. Banyak mobil-mobil besar, itu yang bikin agak ngeri gitu. Bukan hanya males, tapi ngeri juga sih kalau saya sih ngelihatnya. Apalagi kayak tadi tuh tanjakan dia kurang kuat gitu kan, jalannya lambat. Itu kalau lagi penuh, kalau lagi rame lalu lintasnya macet tuh belakangnya tuh, mobil mau nyalip. Nah, di sini juga kadang macet nih, karena ini pertigaan arah ke stasiun Cikoya ya. Belok kanan ini arah ke stasiun Cikoya. Nah, daerah sini nih yang sering macet nih. Biasanya dari pertigaan tadi tuh udah macet di sininya nih, kalau lagi jam sibuk ya. Nah, ini jalannya makin rusak nih. Dulu mah gak serusak ini perasaan deh. Sekarang parah banget rusaknya, lihat tuh. Nggak hujan aja becek sendiri di sini. Yang lain mah kering, ini becek tuh. Oh, ini karena becek juga ini, makanya cepat rusak jalanannya. Ya karena becek, jalanan kan kalau sering kena air malah jadi cepat rusak tuh. Di situ tuh parah banget tuh. Saya sampai harus ngambil jalan orang ya, lawan arah buat lewat. Nah, di sini nih spot yang paling sering macet. Nah, itu ada sampai di sub tuh. Oh, di sub lagi pada patroli tuh di sini. Nah, ini nih pertigaan yang sering macet di sini nih. Antara lurus ke arah Tenjo atau perumahan Adiasa dan stasiun Tiga Raksa, atau ke kiri. Kalau tadi kiri itu nembus ke arah ini ya, Balaraja, arah Cisoka ya. Itu tadi belok kiri. Nah, ini kita nembus sudah ke arah perumahan Adiasa. Nah, Adiasa ini jalanan juga sama aja tuh ya. Ya, tapi mending lah, karena di sini tuh truk udah nggak terlalu banyak. Karena truk tuh kebanyakan tadi di situ belok kiri dia arah ke Cisoka. Jadi di sini lebih aman lah ya. Nggak terlalu banyak mobil gede. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak gitu. Terus juga di sini banyak pasar ya, banyak toko, banyak yang huni juga. Karena di sini kan perumahan ya. Perumahan Adiasa itu perumahan juga, banyak yang udah huni. Jadi rame itu ya, hidup suasananya. Dan yang bikin enak juga di sini karena dia dua arah ya. Jadi satu jalur khusus, makanya itu bikin nggak terlalu ngeri lah. Jadi gede banget gitu jalurnya. Tuh kayak gini tuh kan, enak kan? Saya sih ya ngerasa ya, ini pendapat pribadi ya, kalau bisa jalan antar provinsi itu kayak gini nih, lebarnya dua arah gitu, satu arah. Jadi luas, tengahnya kayak gini, ada tamannya, jadi nggak sumpek gitu ya. Antar provinsi itu hijau, tetap hijau, ada tamannya. Jadi buat kita yang mau touring antar provinsi itu juga ada pemandangan dan nggak males ya, malah bikin seneng, bikin tambah seneng lah gitu, ada pemandangannya. Kan di Indonesia mah kalau jalan antar provinsi itu rata-rata ya kayak gini aja ciri khasnya. Cuman muat ya untuk dua arah, untuk 3 mobil lah ya kalau dijajarin satu jalan ini. Ini ngangkut apa ini, truk serem banget. Terus juga tengahnya ya kayak gini, nggak ada penghalangnya, makanya banyak yang tabrakan kayak adu banteng gitu banyak. Karena ya nggak dipisah jalannya ya, disatuin gini. Aduh ampun. Sebenarnya banyak juga sih truk lewat sini, saya ralat ya. Karena banyak juga truk yang arah ke Tenjo teman-teman, lewat perumahan Adiasa tadi. Tapi lewat depannya doang ya, bukan ke dalam perumahannya, lewat jalan utama ini aja nih.
Karena banyak juga truk-truk yang arah sana tuh, arah ke Podomoro Tenjo, arah ke Tenjo, arah ke Tiga Raksa sono ya. Tapi nggak sebanyak yang ke Cisoka deh setahu saya. Kalau ke Cisoka lebih banyak lagi deh. Nah, di sini juga hati-hati nih. Saya pernah nih di sini lagi ngebut, tiba-tiba tenet surprise tuh, bolongan tuh. Ya kan? Kalau yang nggak tahu Medan, wah di sana udah ngebut-ngebut enak, jalannya gede, bagus. Di situ ya surprise. Di sini juga nih becek. Ini becek karena nggak ada drainase ya. Gotnya lihat tuh. Aduh. PR kedua juga jalan antar provinsi tuh kayak gitu teman-teman. Drainasenya rata-rata nggak ada. Ada pun seadanya doang gitu. Nggak bagus, nggak dalam, nggak proper lah. Makanya sering banjir gitu. Jalan pun jadi sering rusak ya. Kalau kena sering banjir tuh, sering kena banjir tuh jadi rusak gitu. So, sebenarnya dekat ke Podomoro, tinggal lurus aja, depan udah Podomoro Tenjo. Sebenarnya dekat asli, enak sebenarnya mah tinggal lurus doang. Tapi ya itu, pertama banyak mobil-mobil gede yang bikin males tuh ya tuh. Dia debuan ya kan, asapnya nggak pakai helm mah mantep lah. Kedua, jalannya belum semuanya rapih gitu, belum semuanya bagus. Kayak di depan ini juga ada yang rusak lagi. Itu aja sih. Makanya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya, pemerintahan mungkin melihat video ini bisa diperbaiki jalan-jalan di sini biar enak ya antar daerah. Jadi lebih hidup juga nanti perumahan-perumahan yang di ujung-ujung, yang di Maja situ ya. Terus juga orang juga lebih aman ya, lebih safety ya berkendaranya, naik motornya. Nah, di sini juga sering macet nih karena di sini nggak ada lampu merah. Mengandalkan Pak Ogah. Tuh, macet kan? Nah, ini kita belok kanan, teman-teman, arah Podomoro Tenjo. Kalau ke kiri itu arah ke Tiga Raksa ya, Pasar Tiga Raksa, Pemda Tiga Raksa, bisa nembus itu. Nah, tuh jalannya masih banyak yang bolong kan? Ya, kurang lebih begini ya kondisinya per tanggal 18 Januari 2025. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Tuh, ini banyak yang bolong-bolong. Nah, kemarin tuh dibetulin sampai sini doang nih. Nih, tuh udah dibetulin kan? Kata gua teh tanggung amat ini tuh. Ini udah bagus nih, dulunya parah juga di sini. Kenapa nggak sampai sana aja sekalian tadi? Kan udah dikit lagi tuh ya. Suka bingung gua gimana SOP-nya dari pemerintahan gitu ya, kalau betulin jalan kok kayak setengah-setengah mulu. Nggak dihabisin aja sampai sono gitu. Tanggung kan udah ditutup jalannya. Kita udah repot-repot muter gitu. Ya sekalian aja mumpung kita repot betulin semuanya gitu. Biar nggak dua kali repotnya, nanti di sono betulin tutup lagi. Kitanya muter lagi. Jalannya aksesnya diputer lagi kan. Kayak yang nanggung. Ya nggak tahu ya ini SOP-nya gimana, saya bukannya nyalahin ya. Hanya bertanya aja. Nah, ini udah stasiun Tiga Raksa, teman-teman. Ini udah stasiun Tiga Raksa. Tuh. Nah, di sini pun belum ada palang keretanya nih. Jadi hati-hati di sini nih, tapi ada paugahnya sih. Ada security juga kadang ngebantuin buat ngatur lalu lintas di sini. Jadi kalau ada kereta di stopin gitu ya. Masih manual pakai manusia, tenaga manusia. Lampunya belum ada. Padahal itu gede ya, ini. Jalan gede harusnya udah ada sih pintu manualnya. Pintu otomatisnya maksudnya. Nah, di sini juga alhamdulillah sekarang udah mending nih. Dulu mah di sini juga rusak banget aksesnya. Ini aja udah retak-retak lagi nih. Karena banyak truk-truk gini sih yang lewat. Aduh, asapnya sedap banget. Tuh, ini udah retak-retak lagi. Padahal belum lama loh dibetulin. Ya Allah, salib-salib. Nah, tuh ya. Ya kan, tuh. Enak jalannya, udah di sini mah enak. Ini udah baru dibetulin nih, dan di depan tuh udah banyak perumahan ya, ada Puri Delta Tiga Raksa, itu rumah subsidi ya. Ini berbatasan sama Tenjo nih. Jadi ini masih Tiga Raksa nih. Nah, ini ada yang rusak di sini doang nih dikit nih. Aduh, tanggung amat ya. Nih. Di sini jalanannya juga masih banyak yang retak-retak gitu. Tapi mending lah. Nah, ini baru dibetulin juga yang ini nih, udah banyak yang retak nih. Cepet banget ya rusaknya ya. Apa karena sering dilewatin mobil gede ya? Nah, di samping kanan Puri Delta Tiga Raksa. Nah, pas perbatasan perumahan ini tuh sana udah Tenjo. Jadi bener-bener berbatasan banget nih perumahan ini nih sama Podomoro Tenjo. Tenjo Bogor ya, Bogor Barat. Bogor paling ujung banget. Berbatasan sama Tangerang. Yang belum tahu, yang baru nonton video saya, Tenjo di mana ya itu.
Tenjo itu di ujung Bogor. Nah ini ya, ini udah Tenjo deh. Tuh. Nah di sini udah bagus jalannya tuh, bisa dilihat ya. Nah makanya andaikan dari Citra sana ke sini tuh nyambung lah jalannya kayak gini, sedep dah. Meskipun belum ada tol, gue yakin tetap enak buat ke Maja, nggak males dan tetap rame Maja, karena nyambung gitu. Akses jalannya enak, orang nggak males, nggak kena debu, nggak kayak tadi ya, berasa bertarung banget di jalan itu ya, sama kendaraan-kendaraan besar, berasa bertempur banget gitu sama jalanan yang rusak. Aduh, jadi capek sendiri kita naik motor juga, padahal naik motor dong tapi capek, karena kan kita konsennya banyak sama jalanan yang rusak, sama debu-debu dari truk, asap, aduh pusing. Oke itu aja ya. Nah ini udah enak lah di sini mah. Kesana lurus terus, ini nembus ke Parung Panjang. Nah tuh Parung Panjang juga nanti nembus ke BSD. Jadi bisa nyambung loh BSD sama Maja sebenarnya. Karena ini jalannya juga udah bagus, maksudnya udah ada lah akses gedenya gitu ya, yang ngubungin dari Tenjo ini ke Parung Panjang. Parung Panjang udah dikit lagi nyambung ke BSD tuh. Bahkan BSD udah mepet-mepet Parung Panjang sekarang proyeknya. Ya kan, klaster perumahan Hiera itu udah deket banget sama Parung Panjang itu. Nah kalau misalkan Parung Panjang nanti ada Kota Mandiri juga, aksesnya nyambung BSD, nyambung sini, nyambung Maja, udah itu mah mantap. Kota Mandirinya jadi terbesar kali ya, nyatu itu dari berbagai macam developer bersatu gitu. Itu keren banget sih. Mudah-mudahan itu bisa terjadi ya, meskipun seperti mimpi, mudah-mudahan ya. Jadi berasa Maja itu ya berasa BSD juga, karena aksesnya nyambung gitu. Tinggal di Maja berasa tinggal di BSD. Udah itu aja, makasih buat yang udah nonton. Itu aja untuk update jalan terkininya. Ya ini mah akses ke arah Tenjo, ya masih Tenjo sih, maksudnya arah ke rumah saya ya. Ini nembusnya juga nanti bisa ke arah Kecamatan Jambe, Tangerang, Kabupaten Parung Panjang. Nah saya lewat sini aja karena lebih kayak gini jalannya sepi, enak. Ya saya lebih suka kayak gini jalanan tuh, nggak stres asli, pusing. Aduh enak banget ya kalau kayak gini terus dari Maja sampai BSD kayak gini terus jalannya, enak banget. Ya udah itu aja ya, makasih buat yang udah nonton, dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take me